Nah, dengan adanya work from home dan di rumah aja, ini kira-kira bikin hemat atau malah makin boros nih ya? Tapi tenang aja karena kami punya beberapa tips supaya tetap bijak menyusun anggaran keuangan selama di rumah saja. Kita lihat yuk. Jebolnya banyak, saya ngerasain itu. Terus kemudian pesan makanan dari luar, itu kan otomatis akan lebih boros. Otomatis listrik bertambah, lebih boros lah. Bagi pegiat pendidikan sekaligus ibu rumah tangga Nanda Indriana, work from home dan di rumah saja bagai dua sisi mata uang. Di rumah saja, ibu dua anak ini bisa lebih dekat dengan keluarga, memperhatikan tumbuh kembang si kecil, serta mempererat bonding dengan buah hati. Namun di rumah saja, rupanya membuat pengeluaran Nanda membengkak. Ia bisa berhemat di pos biaya transportasi atau jalan-jalan. Tapi ada biaya lain yang justru nominalnya bikin kantong jebol. Yang kita rasain banget di awal-awal, kita banyak di rumah, banyak ngerasa lapar, saya lebih sering masak, jadinya pengeluaran untuk pergi-pergi jauh berkurang, tapi itu juga jadi pegangan kita untuk menghadapi waktu-waktu ke depan yang nggak bisa kita prediksi. Kalau pos pengeluaran terbesar itu ada di mana aja? Sekarang masih di kebutuhan sehari-hari, jadinya di makan, di listrik juga lebih banyak habisnya. Terus karena kita di Jakarta panas, jadi AC lebih banyak kepake. Belajar dari pengalaman selama sebulan di rumah saja, Nanda kini menyiasati pengeluaran terutama untuk belanja makanan. Kalau misalnya ritmenya teratur, kita tahu, anak-anak tahu kapan waktunya makan, terus udah gitu kapan waktunya snack, biasanya mereka akan lebih teratur untuk meregulasi dirinya. Oh iya, makannya nanti sore gitu. Oh iya, abis ini akan makan malam kok gitu. Dan itu penting banget karena sekarang kalau misalnya kita nggak punya regulasi itu, regulasi ritme dan keteraturan di dalam keseharian, jebolnya banyak. Saya ngerasain itu pas di awal-awal. Bukan hanya Nanda, banyak warga Jakarta yang merasakan hal sama kala di rumah saja. Kita bisa lebih boros kalau seandainya pada saat di rumah aja belanja online. Terus kemudian pesan makanan dari luar, itu kan otomatis akan lebih boros. Kita bisa lebih hemat kalau misalnya seandainya di rumah aja, itu kita bisa menghemat pengeluaran-pengeluaran yang emang nggak dibutuhin, misalnya biaya transportasi, terus kemudian parkir, bensin, dan lain sebagainya. Itu kita bisa hemat, kita bisa alihkan ke biaya untuk belanja. Justru jauh lebih boros ya, karena kita mesti beli internet sendiri, terus otomatis listrik bertambah, terus biaya makan online, lebih boros lah. Otomatis mungkin pada umumnya juga lebih boros kali ya, karena kita setiap hari ngumpul di rumah, mungkin listrik, termasuk juga pulsa gitu. Jadi anak-anak kan untuk kesibukannya, untuk mengurangi kejenuhan kan pasti main gadget kayak mungkin juga, apalagi yang sekolah itu kan sekarang kayak belajar online kayak gitu. Jadi untuk pengeluaran lebih boros secara otomatis. Menurut perencana keuangan Wallenfield Financial Planning, Muhammad Andoko, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga keuangan selama bekerja di rumah atau WFH. Salah satunya dengan mengaudit keuangan dan mencari tahu di mana pengeluaran yang bermasalah. Lalu, coba untuk menghilangkan beberapa kategori pengeluaran yang tidak diperlukan. Dengan dicatat sedikit-sedikit atau minimal buktinya deh gitu loh. Mana saja yang keluar, dicatat baru kemudian sehingga kita bisa tahu sebenarnya yang meningkat itu berapa, yang menurun berapa. Yang menurun itu nanti bisa mengkompensasi yang tadi meningkat. Kemudian yang berikutnya, kalau misalnya ternyata kurang, maka gunakan dana darurat. Dana darurat itu biasanya digunakan oleh keluarga 3-6 kali pengeluaran. Kemudian yang berikutnya lagi adalah mulai melihat mana saja nih yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita yang lebih penting di wabah COVID-19 itu. Kan tadi saya bilang kebutuhan yang lebih penting sebenarnya lebih banyak terkait sama makanan, minuman, vitamin, dan listrik dan air. Ya, itu yang paling penting ya. Yap, dengan melacak pengeluaran serta sisihkan untuk investasi, Anda dapat membentuk sebuah kebiasaan baru dalam mempertimbangkan pengeluaran. Tim Liputan melaporkan untuk NET.